Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah diberikannya kita kemudahan-kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat sunnah qabliyah subuh, dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah, dan dirangkai dengan talabul ilmi, serta berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Lebih dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat pada dua waktu yang dingin, barang siapa yang mengerjakan sholat pada dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk surga. Yang disebut dengan sholat pada dua waktu yang dingin, kata para alim ulama, adalah sholat subuh dan sholat asar. Semoga dengan kita baru saja menyelesaikan sholat subuh berjamaah, kita semua tercatat di sisi Allah kelak di hari kiamat sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita seperti biasa. Pada Sabtu yang pertama ba'da subuh, kajian kita adalah membahas sebuah kitab yang berjudul Aktsaru min alfi sunnatin fil yaumi wal laila, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan pada pagi hari ini kita akan masuk pada sunnah yang berikutnya, yaitu sunnah yang ke berapa Bapak Ibu sekalian? Sunnah yang ke-12. Sunnah yang ke-12 yaitu sunnah yang berbicara tentang sholat sunnah sehari-hari.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki buku panduannya, yaitu seperti yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian ini, lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullah ta'ala. Materi tentang sholat sunnah sehari-hari itu bisa kita dapatkan pada halaman 46 sampai dengan halaman 60. Halaman 46 sampai dengan halaman 60. Jadi kurang lebih ada 14 halaman berbicara tentang sholat sunnah. Sehingga agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, materi ini kami bagi menjadi beberapa pertemuan ya. Jadi pertemuan yang pertama di pagi hari ini kita khusus membahas tentang dalil-dalil keutamaan secara umum sholat sunnah. Apa manfaatnya kita mengerjakan sholat sunnah, keutamaan secara umum. Dan yang kedua, pada pertemuan yang pertama ini, yaitu kita membahas macam-macamnya sholat sunnah, dalil-dalilnya, dan keutamaan secara khusus tentang sholat sunnah tersebut. Jadi kalau mau disimpulkan, pada pertemuan yang pertama pagi hari ini tentang sholat sunnah, kita tidak menyentuh masalah fikihnya, bagaimana tata cara melakukannya, waktunya kapan, lalu kemudian bagaimana yaitu etika, adab-adabnya, tidak kita sentuh. Pagi hari ini kita lebih menitik beratkan pada keutamaan secara umum, macam-macamnya, dalil-dalilnya, dan keutamaan sholat sunnah itu secara khusus. Bagaimana cara mengerjakannya, kaifiyahnya, tidak kita sentuh pada pagi hari ini, karena tentunya nanti semakin panjang. Nanti jika memang materi ini tuntas, pada pertemuan yang kedua kita sudah masuk pada setiap sholat sunnah. Misalnya sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, berapa jumlah rokaat menurut pendapat ulama, lalu pendapat yang paling kuat berapa rokaat dalam sehari semalam, bagaimana cara melakukannya, dan seterusnya. Nah itu nanti masuk masalah fikih, teknis cara melakukannya, kaifiyahnya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi di depan, kita akan bagi menjadi 2 bagian materi ini pagi hari ini. Yang pertama, keutamaan secara umum tentang sholat sunnah. Dalilnya ada 3. Dalil yang berbicara tentang keutamaan secara umum pentingnya sholat sunnah. Dalil yang pertama adalah dalil yang disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ada kitabnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dalam sunannya, Sunan Ibnu Majah, hadis yang ke 1181. Kita dengarkan, saya baca dulu teksnya. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salatuhu, fa in akmalaha kutibat lahu nafilatan, fa in lam yakun akmalaha qala Allahu subhanahu limalaikatihi unduru hal tajiduna li abdi min tatawwu fa akmilu biha ma dhayya'a min faridatihi thumma tu'khadul a'malu ala hasabi dhalik." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Tamim Ad-Dari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda. Apa isi sabdanya? Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat
Salat adalah amal ibadah yang pertama kali akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum amalan-amalan yang lain, salat yang pertama kali akan ditanya, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat yang lain, apabila salatnya itu sempurna, semua amalan yang lain dianggap sempurna. Tetapi jika salatnya tidak sempurna, maka akan mempengaruhi amalan-amalan yang lain. Ini menunjukkan tentang keistimewaan dari ibadah salat, dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi salat adalah ibadah yang pertama kali akan ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Jika dia menyempurnakannya, apabila salatnya itu sempurna, maksudnya 5 waktunya sempurna, subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya sempurna, maka akan ditulis baginya yang sunnah. Baik, yang sunnah-sunnah akan ngikut dengan sendirinya kalau fardunya sempurna. Salat-salat sunnah yang lain akan yaitu ngikut dengan sendirinya. Lalu kemudian apabila tidak sempurna, dan jika dia tidak menyempurnakannya, stop. Yang dimaksud dengan kalimat apabila dia tidak menyempurnakannya, mungkin sholatnya yang pernah ia kerjakan tercampur dengan riya. Mungkin kan riya itu bisa jadi yaitu dia berada di pertengahan ibadah. Misalnya sholat subuh 2 rakaat, rakaat pertama dia masih ikhlas karena Allah, rakaat kedua sudah mulai tercampur dengan riya karena dia merasa ada orang yang memperhatikan sholatnya, sehingga ia perbagus, ia sempurnakan ya sholat yang ia lakukan tersebut, maka terkotori dengan riya. Atau mungkin bisa jadi ketika dia sholat yaitu tidak khusyuk, dia mengingat sesuatu di luar sholat. Atau mungkin ketika dia sholat dia seringkali lupa jumlah rakaat. Atau mungkin ketika dia sholat dia seringkali lupa yaitu ayat yang dia baca. Atau mungkin juga ketika dia sholat ternyata sholatnya itu ada beberapa jumlah rakaat yang ia tinggalkan. Misalnya terkadang dia pernah melalaikan sholat duhur, terkadang mungkin dia lupa tidak sholat isya, mungkin dia lalai tidak sholat maghrib. Atau bisa jadi dia ketika mengerjakan sholat tidak tepat pada waktunya. Sholat duhurnya menjelang asar, asarnya menjelang maghrib, maghribnya menjelang isya, begitu seterusnya. Artinya sholatnya tidak sempurna. Maka apa kata Allah kepada para malaikat? Allah berfirman kepada malaikatnya. Apa kata Allah kepada para malaikat kalau sholat seorang hamba itu tidak sempurna? Silakan. Lihatlah, apakah kalian menemukan pada hambaku dari sholat sunnahnya? Makanya jangan diremehkan sholat sunnah itu. Jangan pernah meremehkan sholat sunnah. Coba kau lihat hambaku memiliki sholat sunnah ataukah tidak. Kalau punya sholat sunnah, lanjutkan. Maka sempurnakanlah dengan sholat sunnah tersebut dari sholat wajibnya yang hilang. Nah, jadikan sholat sunnah yang ia kerjakan sebagai penutup penyempurna dari fardunya yang tidak sempurna. Lanjutkan terakhir. Kemudian amalan-amalan yang lain juga akan dihisab seperti itu. Artinya jangan pernah meremehkan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Contoh, puasa sunnah, som sunnah, 6 hari di bulan Syawal, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, puasa Asyura, puasa Arafah, 9 hari di bulan Zulhijjah. Jangan pernah diremehkan, karena amalan-amalan yang sunnah ini sifatnya akan menutupi, menyempurnakan dari puasa Ramadannya yang cacat. Mungkin ketika Ramadan, puasa Ramadan, lisannya membicarakan aib orang. Ketika Ramadan dia bercampur dengan melakukan maksiat. Ketika Ramadan dia melihat hal-hal yang Allah tidak ridha. Ini kan membuat wajibnya, saum wajibnya yaitu Ramadan menjadi tidak sempurna. Maka penyempurnanya adalah puasa-puasa sunnah. Begitu juga umrah. Dia akan menutup dari fardunya yaitu haji.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk sedekah. Apabila zakat yang kita keluarkan ternyata tidak sempurna, maka sedekah yang pernah kita tunaikan dijadikan sebagai penyempurnanya. Intinya adalah ibadah sunnah itu fungsinya untuk menyempurnakan dari fardunya yang tidak sempurna, termasuk sholat. Maka jangan pernah meremehkan sholat sunnah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ini secara umum dulu ya. Secara umum kita tidak sebutkan nama sholatnya, tidak sebutkan. Semua sholat sunnah, semua sholat sunnah, tahajud, witir, taraweh, ya duha, semua sholat sunnah. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan sholat fardunya yang tidak sempurna. Yang kedua sekarang dalilnya, silakan dibuka dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, riwayat Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor hadis 385 dari Ma'dan bin Abi Talha Al-Ya'muri radhiyallahu an. Dia pernah bertemu dengan Sauban. Siapa ini Sauban? Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budak, mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Sauban. Lalu Ma'dan bertanya kepada Sauban, silakan. Dari Ma'dan bin Abu Talha, dia berkata, aku bertemu Sauban, mantan hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, apa pertanyaan Ma'dan kepada Talha? Silakan. Beritahukanlah kepadaku suatu amal yang bisa aku kerjakan, yang dengannya Allah memasukkanku ke dalam surga. Baik. Dia berkata, baik, ajarkan kepadaku, beritahukan aku sebuah amalan yang jika aku melakukan amalan itu aku dijamin masuk surga. Lanjut. Aku berkata, dengan amal yang paling dicintai oleh Allah. Terus. Lalu Sauban diam. Terus. Kemudian aku bertanya lagi, maka dia diam. Terus. Kemudian aku bertanya kepadanya yang ketiga kalinya, dia menjawab. Lanjut. Aku telah menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Dia menjawab. Stop. Kata Sauban, Maula Rasulullah SAW, kata sahabat Sauban, aku juga pernah bertanya seperti yang kau tanyakan itu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amal apakah yang jika aku lakukan aku dijamin masuk surga? Maka apa jawaban Nabi? Alaika bikasratis sujudi lillahi. Silakan. Beliau menjawab, perbanyaklah sujud untuk Allah. Baik, perbanyaklah sujud kepada Allah. Maksudnya apa memperbanyak sujud? Nanti saya akan jelaskan. Lanjut kata Nabi berikutnya, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta biha anka khati'atan. Silakan. Karena tidaklah kamu bersujud satu kali untuk Allah. Karena tidaklah engkau sujud satu kali sujud kepada Allah, niscaya melainkan atau pasti Allah mengangkatmu satu derajat dengannya. Terus. Dan menghapus dengannya satu kesalahan darimu. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud kepada Allah, kata para alim ulama, adalah memperbanyak solat sunnah. Sujud itu ada 4 Bapak Ibu. Sujud itu ada 4. Ada yang namanya sujud di dalam solat. Ya kalau kita solat kan ada sujud, salah satu rukun solat. Yang kedua sujud sahwi, sujud karena lupa, entah lupa jumlah rokaat nih ya. Yang ketiga ada yang namanya sujud tilawah, sujud karena mendengar ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk sujud, as-sajdah. Yang keempat sujud yaitu syukur, sujud dalam bentuk mensyukuri nikmat Allah, yang mana nikmat itu yaitu nikmat yang datang tak terduga dan dia belum pernah mendapatkan nikmat tersebut. Maka ketika dia mendapatkan nikmat itu, maka dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksud di dalam hadis tadi, memperbanyak sujud kepada Allah adalah
Kata para alim ulama, bukan memperbanyak sujud sahwi, bukan memperbanyak sujud tilawah atau sujud syukur, bukan, tetapi memperbanyak sholat sunnah. Karena ketika sholat kita mesti sujud. Coba saya mau tanya, kalau subuh 2 rakaat berapa kali kita sujud? Subuh 2 rakaat 4 kali kan? 4 kali sujud. Satu sujud kata Nabi mengangkat 1 derajat, diampuni oleh Allah 1 dosa kita. Sehingga semakin banyak kita sujud kepada Allah, ada qobliyah, ada fardunya, ada ba'diyah. Setelah ba'diyah masih ada sholat sunnah yang lain. Memperbanyak sujud, maka itulah amalan yang bisa mendekatkan seseorang, memasukkan seseorang kelak di hari kiamat ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Yang berikutnya, yang terakhir, yang ketiga, keutamaan secara umum. Kita nggak sebutkan nama sholatnya ya, semua sholat sunnah ini. Yang ketiga, dalil tentang keutamaan secara umum sholat sunnah. Dalam hadis riwayat Muslim, dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 436, kita dengarkan nih, 436. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, isinya, apabila salah seorang dari kalian menyelesaikan sholatnya di masjidnya. Baik, stop. Apabila kalian telah menyelesaikan sholat fardu di masjid, berarti wajibnya di masjid. Lanjut. Maka hendaknya dia menyisakan sebagian sholatnya untuk rumahnya. Maka hendaklah dia mengerjakan sholat sunnah di rumahnya. Makanya Bapak Ibu jangan kaget, Nabi itu kalau sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah itu tidak pernah di masjid, itu selalu di rumah. Sekalipun rumah Nabi dekat dengan Masjid Nabawi, sampai-sampai Nabi di dalam hadis, kitabnya ada di samping kita, riwayat Ibnu Majah, disebutkan ada seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyuma afdal, mana yang lebih utama, as-salatu fil masjid awis salatu fil bait, salat di masjid atau salat di rumah? Kata Nabi, salat di rumah lebih aku cintai daripada salat di masjid, kecuali salat fardu. Nah, berarti salat fardunya di masjid, salat sunnahnya di rumah. Padahal orang yang sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat ketimbang sholat di masjid-masjid selain Masjid Nabawi, selain Masjidil Haram, dan selain Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa 100.000, Masjidil Aqsa 100.000 kali. Bapak Ibu sekalian, bayangkan satu sholat 100.000. Ya, itu misalnya nih, subuh sholat di Masjidil Haram 100.000. Lah kalau 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berarti 500.000. Itu belum yang qobliyah loh, belum yang ba'diyah, belum sholat sunnah yang lain. Sekarang kita tinggal bagi aja. Kita lihat sekarang, sholat di Masjidil Haram sehari untuk yang 5 waktu ini 500.000 kali pahalanya. Sholat di Masjid Al-Ikhlas Palm Spring, jauh banget ini ya. Baik, berjamaah berapa kali kalau berjamaah? 27 kan? 27 dikali 5, karena 5 waktunya di Al-Ikhlas. Berjamaah 27 kali 5 135. Dibagi saja 500.000 dibagi 135. Ketemu angka kalau tidak salah nih 3.700 sekian hari. Berapa tahun itu? Dibagi 365, karena setahun 365. Saya hitung ketemu angka 10 tahun lebih sekian bulan. Anda sholat di Masjid Al-Ikhlas 10 tahun, itu seperti sehari di Masjidil Haram.
Sehari di Masjidil Haram. 10 tahun. Tiap hari di Al-Ikhlas. Tiap hari. Selama 10 tahun. Padahal umur kita belum tentu menjangkau 10 tahun ke depan. Itu yang namanya umur barokah. Makanya pilihlah tempat-tempat yang mengandung keberkahan. Sholat di dalamnya. Salah satunya adalah sholat di Masjidil Haram. Karena ganjarannya 100.000 sekali sholat. Itu belum duha, belum qobliyah, belum ba'diyah, belum sholat isyraq, belum sholat istikharah, sholat sunat taubat di Masjidil Haram. Nah, ini yang namanya amalan-amalan yang penuh dengan berkah. Itu Masjidil Haram. Nah, kalau Masjid Nabawi ya dihitung aja. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali sekali sholat. Berarti kalau 5 waktu ya 5.000 dibagi lagi kan, 5.000 dibagi 135. Kalau sholat di negeri kita atau di luar tanah haram, di luar Makkah, Madinah dan Masjidil Aqsa, maka ketemu angka 5.000 dibagi 135, 37 hari, sebulan lewat sepekan. Anda sholat di Masjid Al-Ikhlas sebulan lewat sepekan, ditambah sepekan, itu seperti sehari di Masjid Nabawi. Lah kalau di Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan bahwasannya orang yang sholat di Masjidil Aqsa, aku berharap, kata Nabi, aku berharap seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, suci tanpa dosa. Orang sholat di Baitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa, itu seperti bayi baru dilahirkan, suci gak bawa dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa ziarah, yaitu di 3 masjid tersebut. La tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan susah-susah melakukan perjalanan jauh, kata Nabi, kecuali di 3 masjid. Nabi mengatakan 3 masjid, bukan kuburan. Bukan, Nabi tidak katakan kuburan. Nabi katakan kecuali di 3 masjid. Apa itu? Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa, wa Masjidil Hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Masjidku ini Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, ya, yaitu yang ada di Baitul Maqdis, Palestina. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kembali kepada materi kita, Nabi sekalipun rumahnya dekat Masjid Nabawi, tetapi qobliyah ba'diyahnya selalu di rumah. Pengen tahu dalilnya? Nanti saya tambahkan dalilnya. Teruskan, ulang lagi dikit Pak Didi. Hendaklah dia memberi bagian sholat, ulang lagi. Maka hendaknya dia menyisakan sebagian sholatnya untuk rumahnya. Untuk rumahnya, lanjutkan. Karena Allah menjadikan kebaikan dari sholatnya di rumahnya. Baik, karena Allah akan menurunkan mawaddah warahmah. Allah akan turunkan rumah itu penuh dengan keberkahan dari sholat sunnah yang ia lakukan di rumah. Makanya Bapak Ibu sekalian, tolong rumah kita jangan sampai tidak kita jadikan sebagai tempat sholat. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, jujur ya, jujur, jangan ada dusta di antara kita, jujur ya. Di rumah panjenengan ada musolahnya? Ada. Dibuatkan khusus musola atau ruangan apa gitu yang sudah jadi ya, ternyata bukan musola itu awalnya ya, terus kita jadikan musola, atau dari awal sudah kita buatkan musola ya. Kadang-kadang yang satu ini tidak diperhatikan. Padahal dulu di zaman sahabat Nabi, mereka antusias membangun Masjidul Bait, masjid di dalam rumah. Bahkan mereka selalu meminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, sholatlah engkau di rumahku, karena bekas sholatmu tersebut, tempat di dalam rumahku yang kau jadikan tempat sholat itu, akan aku jadikan masjid di dalam rumah. Musola maksudnya, musola di dalam rumah. Masya Allah. Makanya Nabi seringkali sholat, yaitu di rumah para sahabat, yang tempat itu dijadikan sebagai tempat sholat, musola, oleh para sahabat. Jadi saya pernah berkunjung ke salah satu jamaah, nggak saya sebut ya. Dia mengadakan acara syukuran karena dia baru pindah rumah. Rumahnya jadi direnovasi total gitu ya. Ketika diundang, Masya Allah ya, memang betul-betul mewah, memang ya, memang betul-betul mewah. Di Surabaya ini saya datang, ayo Ustadz, masuk Ustadz, masuk Ustadz. Kenalkan, masuk ke dalam kamarnya, ditunjukkan, ini Ustadz kamarnya. Dibuka jendela itu, gorden itu, set,
kolam renang. Aji. Kamar menghadap kolam renang, belum lagi tempat bermain anak, belum lagi ada dapur kering, dapur basah. Besar rumahnya, Masya Allah, luar biasa. Terakhir sudah mentok, saya tanya, musolahnya di mana? Musola, loh Ustadz mau sholat? Saya bukan mau sholat, saya sudah sholat. Saya tanya, antum tadi menunjukkan ruang tamu, ruang tengah, kamar utama, kamar anak, kamar pembantu, dapur kering, dapur basah, semua lengkap sak kolam renangnya. Musolahnya di mana? Di mana Ustadz ya enaknya ini ya? Sebentar, bayangkan, tidak dipikirkan. Ya, penting ini musola di dalam rumah, Bapak Ibu sekalian. Karena Nabi SAW selalu yaitu sholat sunnah itu di rumah. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Ini yang tadi saya janjikan. Kita tunjukkan Nabi meskipun rumahnya dekat Masjid Nabawi, ya. Ibnu Majahnya Pak sini. Ibnu Majah Pak sini. Ya, tolong dibuka, maaf. Sahih Muslimnya dibuka. Kita dengarkan di dalam riwayat Sahih Muslim nomor 702 dari Aisyah radhiyallahu anha. Kita dengarkan ya. Adapun nanti kita akan tambahkan di dalam riwayat Ibnu Majah. Ya, sekalipun rumah Nabi dekat dengan Masjid Nabawi, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu sholat sunnah di rumah. Silakan baca. Dari Abdullah bin Saqif radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tentang sholat sunnah rawatib yang pernah dikerjakan Rasulullah SAW. Nabi kalau sholat sunnah rawatib itu bagaimana? Ini pertanyaan Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu an kepada Ummul Mukminin, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, tentang bagaimana sholat sunnah rawatibnya Nabi, qobliyah ba'diyah. Silakan, apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Katanya, beliau sholat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur. Perhatikan, beliau sholat di rumahku 4 rakaat. Saya nggak akan bahas dulu ini ya, bagaimana tata caranya 4 rakaat ini, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau langsung 4 rakaat, dan bagaimana cara teknisnya. Nanti kita nggak bicara teknis hari ini, nanti pada pertemuan berikutnya, karena perjalanan kita masih panjang ini materinya tentang sholat sunnah ini. Kita lanjutkan aja. Beliau sholat 4 rakaat sebelum zuhur di rumahku, bukan di Masjid Nabawi. Setelah itu kemudian beliau pergi ke masjid mengimami sholat orang banyak. Lalu pergi ke masjid mengimami sholat zuhur. Setelah itu, sesudah itu beliau pulang. Terus lalu sholat pula di rumahku 2 rakaat. Lalu sholat di rumahku 2 rakaat ba'diyah zuhur. Loh, berarti totalnya 4 ditambah 2, 6. Lanjutkan Pak Didi, teruskan. Kemudian beliau pergi mengimami sholat maghrib orang banyak. Asar tidak disebut, tidak, karena memang yang ditanya oleh Abdullah bin Syaqiq ini adalah qobliyah ba'diyah. Untuk asar, yaitu memang ada, tapi tidak ditekankan. Makanya Aisyah menjawabnya yang ditekankan, yang Nabi nggak pernah ninggal. Kata Aisyah, asar ditinggalkan karena Nabi jarang melakukannya, tidak ditekankan. Beliau pergi ke masjid mengimami sholat maghrib. Setelah dari sholat maghrib, sesudah itu beliau pulang. Lalu sholat di rumahku 2 rakaat. 6 ditambah 2 berarti 8 rakaat sudah. Sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 2, sesudah maghribnya 2, berarti 8. Lanjut Pak Didi. Kemudian beliau pergi mengimami sholat isya. Loh, berarti qobliyah asar qobliyah isya nggak ada Ustaz? Ada, tapi tidak ditekankan. Ya, bukan muakkad yang ditekankan, bukan. Tetapi yang ditekankan itu ba'diyahnya. Lanjut, setelah ngimami sholat isya, sesudah itu beliau pulang. Terus sholat di rumah 2 rakaat. Lalu sholat di rumahku 2 rakaat ba'diyahnya, nggak di masjid ba'diyahnya, di rumah. Berarti totalnya 10 sudah. Begitu seterusnya, masih panjang itu hadisnya. Qobliyah subuh di rumah, lalu mengimami orang banyak sholat subuh di masjid. Jadi totalnya 12. Berarti sholat sunnah rawatib yang terus menerus Nabi lakukan sehari semalam 12 rakaat. Baca nomor 700-nya Pak Didi. Baca nomor 700-nya. Sahih Muslim nomor 700. Apa kata Ummu Habibah? Silakan. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Isinya, siapa yang mengerjakan sholat rawatib, sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, terus dibuatkan Allah baginya rumah di surga.
Allah akan buatkan untuknya rumah di surga 12 rakaat. Kita tidak bahas dulu ini ya, nanti insya Allah teknisnya pertemuan berikutnya. Baik, sekarang saya akan tambahkan satu lagi untuk memperkuat Nabi itu kalau sholat sunnah itu selalu di rumah. Di rumah, bukan di masjid. Sekalipun rumah beliau dekat dengan Masjid Nabawi. Ibnu Majah, nomornya 1141, 1141. Silakan. Dari Abdullah bin Sa'ad, dia berkata, ya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini yang tadi kami singgung. Mana yang lebih utama? Silakan. Mana yang lebih utama? Apakah sholat di rumah atau sholat di masjid? Sholat di rumah atau sholat di masjid? Apa jawaban Nabi? Beliau menjawab, tidakkah kau lihat rumahku betapa dekat dengan Masjid Nabawi? Silakan. Tidakkah kalian melihat rumahku betapa dekatnya masjid? Betapa dekatnya dengan Masjid Nabawi. Lanjut. Sungguh sholat di rumah lebih aku sukai daripada aku sholat di masjid. Kecuali sholat wajib. Nah, kecuali sholat wajib. Jadi jelas sekali, tolong jadikan rumah kita sebagai yaitu melakukan sholat sunnah di rumah, ya. Hidupkan rumah kita dengan ibadah-ibadah. Sebab kata Nabi, masalul baitil ladzi yudhkarullahu fi wal baitul ladzi la yudhkarullahu fi masalul hayyi wal mayyit. Rumah yang di dalamnya dipakai untuk mengingat Allah, berzikir, dengan rumah yang di dalamnya tidak pernah dipakai untuk mengingat Allah, seperti orang hidup dengan orang mati. Orang hidup ada ruhnya, orang mati tidak ada ruhnya. Rumah itu akan hidup suasananya, religius, apabila di dalamnya dipakai untuk mengingat Allah. Salah satu contoh amal ibadah dalam rangka mengingat Allah, selain baca Quran, selain digunakan zikir pagi, zikir petang, tiap malam Jumat dibacakan Al-Kahfi, baca sholawat kepada Nabi. Selain ini, apa itu? Sholat sunnah di rumah kita. Tahajudnya di rumah, witir di rumah. Jadi tolong jangan semuanya dihabiskan di masjid, jangan. Bahkan nanti Bapak Ibu pada pertemuan berikutnya, ada sahabat Nabi setelah sholat maghrib bersama Nabi, setelah sholat maghrib mereka bangkit ingin ba'diyah maghrib di masjid. Sama Nabi diberhentikan. Apa yang hendak kau kerjakan? Ba'diyah maghrib wahai Rasulullah. Pulanglah, sholat ini tempatnya di rumah bukan di masjid. Suruh pulang. Sahabat ini suruh pulang. Sholat ini tempatnya di rumah bukan di masjid. Pulang. Bayangkan, sampai seperti itu. Ustadz rumahnya jauh, Ustadz bagaimana? Ya nggak apa-apa, tidak ada larangan sebenarnya, tidak ada larangan. Hanya saja kalau panjenengan bertanya mana yang lebih utama, sholat sunnah itu di masjid ataukah di rumah? Ya rumah, bukan masjid. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, sholat fardu itu di masjid ataukah di rumah? Di masjid. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah dalil-dalil tentang keutamaan secara umum dari sholat sunnah. Sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang materi terakhir ini, macam-macamnya sholat sunnah, dalil-dalilnya, dan keutamaan khusus sholat sunnah. Saya sebutkan macam-macamnya dulu ya, macam-macamnya dulu. Satu, sholat kusuf. Apa sholat kusuf? Gerhana matahari. Ya. Dua, gandengannya. Kemarin sudah kita lakukan. Ya. Kita lakukan kemarin di akhir bulan Mei. Ya. Yaitu sholat khusuf. Pakai kha. Sholat khusuf. Sholat gerhana bulan. Nih. Macamnya dulu aja saya sebut. Macamnya dulu. Nanti dalilnya setelahnya. Yang ketiga, sholat di lembah Al-Aqiq. Sholat di lembah Al-Aqiq. Apa itu lembah Al-Aqiq? Yang sekarang menjadi tempat sebagai mikot bagi jamaah haji atau umrah yang dari Madinah. Namanya yang sekarang ya Bir Ali. Padahal mikot itu sebenarnya bukan Bir Ali nama aslinya, bukan. Nama yang benar itu adalah seperti yang Nabi sebutkan. Mikot itu namanya Zulhulaifah, bukan Bir Ali, bukan. Ya.
Tidak ada di hadis Bir Ali itu, nggak ada. Yang ada itu Zululaifah. Lalu dari mana asal usulnya Bir Ali ini Ustaz? Konon yang saya pernah baca, ini adalah penamaan dari orang-orang Syiah sebenarnya. Bi'run artinya sumur, Bi'run Ali. Ali maksudnya di sini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang Syiah mengkultuskan Ali, mereka punya dongeng palsu, mereka katakan tempat itu adalah tempat yang angker, dikuasai oleh jin, sehingga sahabat Ali bertengkar dengan jin tersebut, lalu dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini cerita dusta ini, ya. Ini dari buatan orang-orang Syiah. Jadi yang benar itu adalah yaitu Zulhulaifah. 10 atau 12 km dari Masjid Nabawi. Ya. Jadi 10 km atau 12 kilo dari Masjid Nabawi tempatnya. Jadi dekat sama Masjid Nabawi sebenarnya, ya. Kalau naik bis butuh perjalanan kurang lebih sekitar nggak sampai setengah jam kalau nggak macet, kan gitu ya. Baik, jadi sholat di tempat itu, di lembah Al-Aqiq. Mana dalilnya? Nanti berikutnya ya. Sebab Nabi mengatakan sholli fi hadzal wadi al-mubarak. Sholatlah kalian di lembah ini, yang namanya lembah Al-Aqiq ini, karena lembah ini penuh dengan keberkahan. Maka orang kalau di mikot itu pasti sholat di masjid itu. Sholat itu tidak ada kaitannya sama umroh, nggak ada. Maka diniatkan apa kalau gitu Ustaz? Ya tahiyatul masjid aja niatnya. Tetapi diniatkan pula mencari keberkahan, ngalap berkah yang disyariatkan, ya. Jadi kalau kepingin ngalap berkahlah yang disyariatkan. Baik, nggak usah pergi ke tempat-tempat yang tidak disyariatkan, seperti ngalap berkah dengan kekuburan orang-orang soleh, ya nggak usah, karena nggak disyariatkan seperti itu. Ngalap berkah dengan pergi ke sumur 7. Mana sumur 7 itu? Di kolam pemandian Cibulan, Kuningan, Jawa Barat, ya. Yang konon katanya minum airnya yaitu awet muda dan seterusnya. Misalnya lagi ngalap berkah dengan pergi ke mana ini? Kiai Selamat. Mana Kiai Selamat? Kerbau putih milik keraton Surakarta, yang konon katanya kotorannya itu mengandung berkah, makanya dijadikan rebutan. Ya. Kalau dulu masih ada ngalap berkah ke Ponari, ya, untuk mendapatkan celupan air dari celupan tangannya Ponari, kan gitu ya dulu. Macam-macam, maka nggak perlu kita lakukan yang seperti ini. Kita cukup ngalap berkah yang disyariatkan saja. Baik, kita lanjutkan. Jadi sholat di lembah Al-Aqiq. Yang keempat, sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Yang kelima, sholat sunnah ba'diyah Jumat. Ba'diyah ya, bukan qobliyah loh ya. Ba'diyah Jumat, setelah sholat Jumat. Sholat sunnah ba'diyah Jumat. Ini yang kelima. Yang keenam, sholat istisqa. Apa istisqa itu? Minta hujan, ya, sholat minta hujan. Yang ketujuh, sholat 2 rakaat setelah mimpi buruk. Sholat sunnah 2 rakaat setelah mimpi buruk, ya. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita, mimpi itu ada 3. Ada mimpi yang datangnya dari Allah, ada yang mimpi datangnya dari syaitan, ada mimpi itu yang datang dari halusinasi. Ya, mimpi yang datang dari Allah itu mimpi yang baik-baik. Ya, mimpi yang baik-baik. Ustadz, lah kalau saya sering mimpi orang-orang mati Ustadz, ibu saya, bapak saya, adik-adik saya, atau keluarga saya yang telah wafat, itu sering kali saya itu dimimpikan itu Ustadz, diimpeni katanya. Sering mimpi orang mati Ustadz. Gimana? Lah yang Anda lihat dalam mimpi itu apa? Ya kadang-kadang bikin saya sedih, karena yang saya lihat mungkin kurus, pucat wajahnya. Lah itu datang dari setan. Kenapa? Karena membuat Anda menjadi sedih. Itu mimpi buruk itu namanya. Terus tapi kalau yang Anda lihat itu adalah sesuatu yang menggembirakan, misalnya mimpi ketemu orang tua itu wajahnya berseri-seri, ya, seperti dia masa mudanya dulu, ya, senang kita lihatnya. Itu mimpi baik datang dari Allah. Jadi mimpi ada 3, mimpi datang dari Allah. Terus yang kedua, mimpi dari setan, berupa yaitu permainan-permainan dari syaitan, atau hal-hal yang menakutkan kita, seperti berada di kegelapan, seperti kita dikejar-kejar oleh orang, seperti sesuatu yang menakutkan, wajah orang yang buruk dan seterusnya. Nah ini dari syaitan. Katanya kalau kita belajar ruqyah nih, ya, kalau kita belajar ruqyah loh ya Bapak Ibu sekalian, seperti yang pernah saya dapatkan ketika daurah 3 hari di Pondok Pesantren Al-Um, yaitu di Malang,
di tempat Ustadz Agus Hasan Basori hafizahullah ta'ala, itu daurah ruqyah. Itu saya dapatkan itu ternyata jin itu ciri-cirinya kalau mau ikut kita salah satunya adalah sering mimpi buruk. Dan ciri-cirinya jin itu sudah ikut kita, cirinya adalah kalau tidur giginya itu suka mengeluarkan suara krok 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 tok 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 kruk kruk kruk. Apa itu ya? Nah, itu sudah ikut itu dia. Maka perlu diruqyah. Ya, sering mimpi buruk, sering tindian, menggigau. Sering tindian, tahu tindian ya? Menggigau. Nah, itu sudah ada pengaruhnya itu. Nah, itu harus diruqyah. Ini dalam ilmu ruqyah. Insya Allah lain waktu aja, jangan sekarang ya. Jadi ada materi khusus tentang itu. Jadi setelah mimpi buruk. Terus yang ketiga, mimpi sifatnya halusinasi. Maksudnya apa? Sebelum tidur dia bayangin apa, ketika tidur ke bawah. Sebelum tidur bayangin, ya Allah punya mobil mewah, rumah mewah, istri 2. Masya Allah. Sempurna itu ya. Sempurna katanya Pak Didi, sempurna katanya ya. Sempurna. Ya, menurut saya sih nggak sempurna. Ternyata dua-duanya tidak soleha. Nggak sempurna. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kebawa mimpi. Nah, itu namanya halusinasi. Nah, baik. Ketika mimpi buruk ada aturan mainnya, tata caranya, etikanya. Kata Nabi, kalau kau mimpi buruk yang di dalamnya ada permainan syaitan, menakutkan dan seterusnya, maka meludah dulu ke kiri 3 kali. 3 kali. Setelah itu baca ta'awudz 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi setelah meludah dulu 3 kali. Setelah itu kemudian bangun, sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunnah setelah mimpi buruk. Niatnya sholat 2 rakaat. Setelah itu merubah posisi tidurnya dari posisinya yang semula. Jadi ketika dia mimpi buruk itu posisinya gimana? Misalnya miring ke kiri, maka ketika dia akan mengawali tidur lagi setelah sholat itu, miringnya ke kanan atau posisi yang lain. Nah, jadi bukan bantalnya yang dibalik, bukan. Yang terjadi kan begitu, bantalnya dibalik. Ya. Nah, jadi yang seperti ini justru tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, posisi tidurnya yang dirubah. Lah, yang meludah itu sekedar aja meludah itu hanya seperti ini aja, gitu aja, nggak pakai kek, nggak apa. Lah, kalau itu istri yang melakukan, itu suami basah terus itu tiap malam. Pasti suaminya tanya, kok tiap malam meludahi aku? Ya, kenapa? Mimpi mas, mimpi. Lah, mimpi apa? Mimpi syaitan, kayak kon setan. Ya, ini repot ya. Ini nggak kelar yang kayak begini nih ya. Bapak Ibu sekalian, panjang ini ceritanya. Nah, jadi mimpi buruk ada sholatnya itu, sholat 2 rakaat, ada sholatnya itu. Baik. Yang ke-8, sholat sunnah tahur. Apa sholat sunnah tahur itu? Sholat sunnah ba'da wudhu. Sholat sunnah setelah wudhu, seperti yang dilakukan oleh sahabat siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Yang ke-9, sholat sunnah rawatib, ya qobliyah ba'diyah. ini sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ini yang ke-9. Yang ke-10, sholat di Masjid Quba. Kata Nabi, sholatun fi masjidi Quba ka umrotin. Sholat di Masjid Quba seperti orang menunaikan umroh. Loh, seperti itu. Makanya kalau di Masjid Quba, pasti kalau kita ke Madinah itu pasti city tournya itu kan mampir ke Masjid Quba, pasti itu sholat 2 rakaat. Niatnya apa Ustaz? Tahiyatul masjid aja, dengan mengharap pahala seperti umroh. Padahal 2 rakaat sholat itu nggak sampai 5 menit, tapi pahalanya kayak umroh. Bayangkan. Yang ke-11, sholat ketika masuk rumah, terutama kalau yang dari bepergian jauh ini. Bapak Ibu, nggak mungkin kita itu nggak pernah masuk, nggak pernah keluar rumah. Kita selalu keluar masuk rumah kan? Maka setiap masuk rumah sholat 2 rakaat. Sebab kata Nabi, orang yang masuk rumahnya, terutama yang dari bepergian jauh, masuk rumah langsung sholat 2 rakaat, Allah akan hilangkan semua keburukan yang terjadi di rumah itu. Terus kalau mau keluar rumah, terutama yang mau safar ini, mau perjalanan jauh, sholat 2 rakaat, maka Allah akan hilangkan semua keburukan yang ada di luar. Oh, seperti itu.
Jadi ini yang ke-11, sholat ketika masuk rumah. Nomor 12, sholat ketika keluar rumah. Gandengannya soalnya, sholat sunnah ketika keluar rumah. Yang ke-13, sholatnya suami istri sebelum melakukan jima di malam pertama setelah menikah. Jadi setelah menikah itu maka yaitu sholat itu ada sholatnya. Setelah sholat lalu mendoakan istrinya, memegang ubun-ubun istrinya, didoakan semoga Allah memberikan kebaikan kepadanya, seperti itu, dan membantu urusan ibadah kita kepada Allah, didoakan. Dan apabila ada akhlaknya yang tercela, semoga Allah yaitu menggantinya dengan akhlak yang baik. Jadi didoakan. Setelah itu maka barulah yaitu dia boleh menyentuh istrinya, menjima istrinya. Jadi setelah menikah itu ada sholat sunnah ya. Dulu bapak-bapak belum melakukan ini ya. Nah maka sekarang dipraktekkan, nikah lagi ya, nikah lagi terus sholat sunnah. Karena dulu belum melakukannya gitu loh ya. Gitu aja kok repot gitu loh ya. Ya, sholatnya suami istri sebelum melakukan jima. Terus yang ke-14 ya, yang ke-14 sholat sunnah isyraq, yang saat ini sebentar lagi kita akan lakukan sholat sunnah syuruk atau isyraq. Yang ke-15, berarti banyak sholat sunnah itu. Iya banyak. Yang ke-15 sholat tahajud, sholat tahajud ya. Yang ke-16 gandengannya tahajud apa? Witir, sholat sunnah witir. 17 sholat sunnah duha, sholat sunnah duha. Yang ke-18 sholat sunnah taubat. Ada sholat sunnah taubat, setelah melakukan dosa dia beristighfar lalu mengerjakan sholat 2 rakaat ya. Baik. Yang ke-19 sholat sunnah istikharah, sholat sunnah istikharah ya. 19 nih ya, karena 2 pilihan yang membingungkan. 20 sholat sunnah tarawih, dilakukan di bulan Ramadan, tarawih ya. Yang ke-21 sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makom Ibrahim ya. Rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk menunaikan umroh ataupun haji di masa-masa yang akan datang ya. Baik. Terus nah sudah berapa tadi? 21. Yang terakhir ini nomor 22, sengaja saya buat di akhir. Kenapa? Karena ulama berbeda pendapat. Ulama beda pendapat ya tentang derajat hadisnya. Yang ke-22 ini sholat sunnah hajat, sholat sunnah hajat ya. Syekh Albani mensahihkan, sebagian ulama tidak mensahihkan ya. Pendapat yang kuat boleh dilakukan, pendapat yang kuat boleh dilakukan, boleh. Sholat sunnah hajat berapa rakaat nanti kita akan bahas ya. Sholat sunnah hajat. Ada lagi sebenarnya yang ke-23 ini pun juga ulama berikhtilaf. Makanya bagi yang melakukannya tolong jangan dihina, jangan dicerca. Bagi yang tidak melakukannya jangan diolok-olok. Karena memang ulama yaitu terjadi perbedaan yang sangat dahsyat. Apa itu? Yang ke-23 sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih. Ketika setelah baca Al-Fatihah, baca surat, baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Allahu akbar, ruku, membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Sami Allahu liman hamidah, baca lagi 10 kali. Allahu akbar, sujud, baca lagi 10 kali. Allahu akbar, duduk kan ini, baca lagi 10 kali. Allahu akbar, baca lagi 10 kali. Mau berangkat berdiri, rakaat kedua duduk dulu kan itu. Allahu akbar, baca lagi 10 kali, langsung berdiri. Berarti 1 rakaat 75 kali Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti kalau 4 rakaat, karena sholat ini 4 rakaat sholatnya, 4 rakaat ini boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam,
boleh 4 rakaat langsung, salamnya sekali di akhir. Berarti totalnya 300 bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kalau nggak bisa setiap hari, sepekan sekali. Nggak bisa sepekan sekali kata Nabi, sebulan sekali. Kalau nggak bisa seumur hidup cuman sekali. Dari hadis ini terjadi perdebatan sengit. Syekh Albani mensahihkan. Syekh Albani rahimahullah sahih. Ulama yang lain mengatakan tidak sahih. Ya, sehingga untuk pertengahan kata para alim ulama, bagi mereka yang punya keyakinan hadis ini adalah sahih li ghairihi derajatnya, silakan boleh mengerjakan dan jangan mencerca mereka yang tidak mengerjakan. Bagi kita yang tidak mengerjakan, mungkin untuk lebih kehati-hatian karena dalilnya diperselisihkan, maka jangan mengolok-olok orang yang mengerjakan, apalagi sampai menvonis bid'ah. Jangan. Sudah, saling menghormati. Karena memang dalilnya dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2 itu ada salat tasbih. Ada. Ya. Oleh karena itu ya saling menghormati, saling menghargai. Itu kita masukkan di nomor 23 nanti berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya tidak mencukupi, saya baru menyebutkan macam-macamnya. Dalil-dalilnya belum ini. Dari 23 sholat tadi, sholat sunnah, dalilnya belum. Apalagi masuk ke tata caranya, teknisnya, kaifiahnya. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Ya Pak, 2 ya sama sana. 2 saja, silakan. Itikaf. Sebaiknya kita tuh sholat, baca Al-Quran atau zikir yang paling utama. Nah, barakallahu fiik. Apa yang kita lakukan ketika kita iktikaf? Yang pertama yang harus saya sampaikan, iktikaf tidak harus di bulan Ramadan. Iktikaf boleh selain Ramadan, boleh, karena iktikaf ini artinya berdiam diri di masjid, tidak harus Ramadan. Adapun kalau dilakukan iktikaf itu di luar Ramadan, selain Ramadan, itu enaknya itu puasa apa enggak Ustadz? Iktikafnya itu lagi puasa apa enggak? Ini di luar Ramadan loh, di luar Ramadan. Seperti sekarang iktikaf misalnya, di luar Ramadan ya. Maka pendapat yang kuat adalah puasa, puasa sunnah. Entah itu Senin Kamis, entah Ayyamul Bid, niatnya entah puasa Daud dan seterusnya. Puasa, ini yang pertama. Tetapi kalau tidak puasa nggak apa-apa, iktikaf boleh selain Ramadan, di luar Ramadan. Yang kedua, yang kita lakukan ketika berdiam di masjid, ketika iktikaf apa saja? Banyak. Membaca Al-Quran. Yang kedua berzikir. Yang ketiga yaitu sholat sunnah di dalam masjid, tahiyatul masjid, sholat sunnah yang lain, qobliyah, ba'diyah, atau sholat sunnah taubat dan seterusnya. Lalu yang keempat membaca sholawat. Yang kelima yaitu misalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain zikir pagi petang. Banyak sekali Ustadz, yang paling sekian banyak ditekankan dari seluruh amalan itu tadi yang disebutkan itu, yang paling ditekankan membaca Al-Quran. Itu yang paling ditekankan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu salah satu amalan yang dilakukan oleh mereka mu'takif. Mu'takif itu orang yang iktikaf, ya. Wallahu a'lam. Begitu Pak ya. Baik, silakan Pak. Sebentar Pak ya. Sebentar. Silakan. Nah, barakallahu fiik. Mana yang lebih utama? Mengambil posisi shaf terdepan atau sholat sunnah di rumah? Jawabannya adalah posisi shaf terdepan lebih diutamakan. Jadi kalau panjenengan karena mengejar, karena mungkin waktu yang diberikan oleh masjid antara adzan dan iqamah itu tidak panjang, maka langsung aja masuk ke masjid, ngambil posisi terdepan. Jika kita sudah berada di shaf terdepan, ternyata baru sholat iqamah, maka kita sudah tercatat melakukan sholat sunnah. Ustadz, begitu masuk posisi shaf terdepan, kita belum takbiratul ihram sudah iqamah.
maka semua sholat sunnah yang mestinya kita lakukan sebelum sholat fardu, kita juga terus mendapatkannya, termasuk tahiyatul masjid. Gak sempat ini masuk masjid, gak sempat tahiyatul masjid, termasuk gak sempat qobliyah. Begitu masuk langsung sholat, yaitu sholat berjamaah, sholat fardu, kita semua mendapatkannya, mendapatkan tahiyatul masjid, mendapatkan qobliyah, semuanya dapat. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau bisa, kata para alim ulama, solusinya jangan datang ke masjid menunggu adzan. Kalau bisa sebelum adzan. Tapi kalau sebelum adzan berarti sholat sunnahnya di masjid, Ustaz. Ya. Tetapi kalau sholat sunnah di rumah, kita mengira waktunya itu cukup, ya nggak apa-apa, karena rumahnya dekat masjid. Lebih afdol di rumah. Tapi kalau misalnya tidak mencukupi, kalau di Al-Ikhlas ini berapa space-nya antara adzan dengan iqamah? 15 menit. 15 menit. Insya Allah kalau yang dekat-dekat cukup. Tapi kalau yang dari jauh mungkin tidak cukup, maka sholat di masjid boleh. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dia masjid tidak sempat mengikuti sholat tahiyatul masjid. Iya. Yang kedua, untuk sholat tarawih itu sebelumnya ada yang membaca istighfar. Apakah boleh? Setelah apa? Sebelum sholat tarawih. Iya. Maksudnya istighfar. Itikaf. Iya, bukan istighfar. Istighfar. Iftitah. Oh, iftitah. Baik. Nah, barakallahu fik. Yang pertama, bagaimana ini? Saya sholat sunat tohur, udah. Terus kemudian juga qobliyah di rumah. Maka saya tentunya nggak dapat tahiyatul masjid. Sebenarnya mudah Bapak, mudah sekali. Nabi mengatakan, perhatikan ya, perhatikan. Nabi SAW mengatakan, perhatikan kalimatnya, idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Kata Nabi, perhatikan, apabila kamu masuk masjid, perhatikan kalimatnya, apabila kamu masuk masjid, sholatlah lebih dahulu 2 rakaat sebelum kamu duduk. Katanya para alim ulama, sehingga dalam hal ini kalau kita datangnya ke masjid itu setelah adzan atau pas adzan, ya, atau setelah adzan masuk masjid, maka jangan duduk dulu, langsung aja sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini Nabi tidak mengatakan namanya tahiyatul masjid, nggak ada. Yang ada itu masuk masjid sholat 2 rakaat. Apa namanya? Nggak ada namanya. Nabi nggak sebut. Sehingga 2 rakaat ini mewakili qobliyah, mewakili sholat 2 rakaat setelah wudhu, mewakili semua sholat sunnah sebelum fardu. Jadi nggak perlu apa ini sholat sebelum wudhu dulu 2 rakaat, habis salam tahiyatul masjid lagi 2 rakaat. Nggak usah, cukup 2 rakaat tok mewakili semua sholat sunnah itu. Faham maksudnya di sini? Itu kalau datangnya setelah adzan, karena tahiyatul masjid itu dilakukan setelah adzan. Tapi kalau panjenengan datang ke masjidnya sebelum adzan, sudah di masjid, maka tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Ya, mohon maaf. Itu sholat yang bukan tahiyatul masjid. Sholat qobliyah itu kan dilakukan setelah adzan. Maksud saya bukan tahiyatul masjid, qobliyah. Kalau panjenengan datangnya itu sebelum adzan, maka kerjakan tahiyatul masjid dulu. Setelah itu mendengarkan adzan, ya. Setelah adzan lalu kemudian qobliyah. Setelah qobliyah baru ikut sholat fardu. Itu kalau datangnya sebelum adzan. Kalau datangnya itu pas adzan, hayya 'alas shalah, adzan belum kelar, kita sudah di masjid, langsung sholat atau nunggu dulu Ustaz? Kalau itu bukan Jumatan, nunggu dulu.
Tunggu dulu sampai la ilaha illallah. Tapi jangan duduk ya. La ilaha illallah. Langsung aja sholat 2 rakaat. Lah sholat 2 rakaat ini mewakili tahiyatul masjid, qobliyah, mewakili sudah ini. Sudah seperti itu. Nggak perlu sholat masing-masing. Ustadz kalau tak niatkan double, ya tahiyatul masjid sama saya niatkan qobliyah, boleh nggak? Boleh, karena sama-sama sunnah itu. Lah kalau Jumatan Ustadz, waktunya adzan Jumat saya datang, saya langsung sholat atau nunggu setelah adzan? Langsung sholat. Kenapa? Karena sholat sunnah itu tahiyatul masjid hukumnya sunnah, mendengarkan khotib hukumnya wajib. Jangan sampai dibalik, mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Sebab banyak orang ketika sholat Jumat datang ke masjid waktunya adzan, dia tidak langsung sholat. Ditunggu sampai la ilaha illallah, baru kemudian dia sholat. Begitu dia sholat, khotibnya naik, mulai menyampaikan khutbah. Lah yang kayak begini salah, dia meninggalkan khutbah dari awal. Maka langsung aja sholat kalau Jumatan. Tapi kalau bukan sholat Jumat, maka tunggu dulu sampai adzan itu selesai. Bisa difahami Pak ya? Nah baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oh iya, tadi sholat sunnah sebelum yaitu taraweh, namanya sholat sunnah istiftah. Ya, bagaimana? Itu bagian daripada sholat sunnah taraweh. Nabi mengawali bukan hanya taraweh, tahajud. Nabi mengawali sholat malamnya, tahajudnya dengan 2 rakaat secara ringkas. Itu bagian daripada tahajud atau tarawih. Jadi tidak disendirikan oleh para ulama, dijadikan satu rangkaian. Makanya jangan kaget, Nabi juga pernah sholat tarawih itu atau sholat tahajud 13 rakaat. Iya, Nabi macam-macam, nanti teknisnya macam-macam. Ya, macam-macam nanti insya Allah, yaitu pada kesempatan yang berikutnya kita akan sebutkan tata caranya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah meridhoi semua amal ibadah kita, dan kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.